Cek. Selamat sore. Sore. Selamat sore. Cek. Ya. Ini udah oke nih audionya. Oke. Kok nggak kayak acara PDI yang kemarin ya audio? Enggak, kalau ada wajah Mas Gibran tuh otomatis oke. Oke. Perizinan oke. Ya. Lalu lintas tiba-tiba lancar. Ya. Internet koneksi bagus. Ya. Ya kan? Oh iya betul. Tapi ini acara ini akan menghambat rezeki kita nih kayaknya. Gak apa-apa bos, kadang-kadang sesekali berpihak itu juga gak apa-apa lah ya. Emang lu berpihak? Berpihak pada yang bayar, kan Ucok yang bayar. Dan hari ini kita berkumpul bersama. Ini kita bersama-sama dalam acara deklarasi relawan Beta Gibran, Gibran untuk Indonesia 2024. Nah, itu suara presenter yang udah lama gak gue pakai. Biar gak kalah-kalah banget sama acara yang tadi malam. Iya. Yang semalam itu yang teriak Mbak Puan bos, mana bisa dikalahin. Dan hari ini adalah ini acaranya luar biasa Ri. Ya. Biasanya itu banyak yang kena prank. Ada acara diskusi gerakan ya, tiba-tiba deklarasi ya kan. Ada diskusi-diskusi tentang ekonomi Indonesia maju, tiba-tiba deklarasi orang. Nah ini udah kasih postulatnya di awal gitu ya. Deklarasi dan syukur-syukur ada diskusi soal Indonesia majunya. Betul. Syukur-syukur. Nah ini ini diskusinya paling realistis dan paling terbuka. Tepuk tangan dong untuk relawan apa nih namanya ini Beta Gibran. Versi Gitu. betanya aja kayak gini ya. Iya. Versi jadinya nih. Iya ini betanya ya. Iya. Betul ya. Nah, ini apakah ini diskusi yang dibuat untuk merespon Gibran dikelilingi Dewan Kolonel semalam? Ya enggak, gua rasa ini udah didesain sebelum Betul. kita tahu bahwa Gibran ternyata duduk di tengah-tengah Dewan Kolonel semalam itu ya. Iya dan menarik yang ini lagi, ini pas deh karena langsung judul dan isi itu nyambung gitu ya. Ibaratnya ini kalau orang nih masuk ke kantor polisi itu di pas pelaporan udah ngaku salahnya apa gitu ya sebelum diperiksa penyidik gitu. Kalau biasanya tapi orang-orang ini akan mengkonspirasikan kita nih gara-gara acara ini, Din. kenapa? Habis wawancara Gibran kemarin makan sate gitu kan. Ya terus hari ini kita jadi moderator deklarasi Gibran. Iya. Sangat mudah terpetakan nih kita. Tapi beneran loh kemarin itu waktu deklarasi, waktu ngonten sama Mas Gibran di Sate Taichan itu kita yang bayar ya. Ya saya bilang kita yang bayar, yang rame Sate Taichan-nya habis itu kan. Terus saya bilang ke Mas Gibran, Mas udah kita aja yang bayar Mas. Ini kalau ada media mau ngutip boleh nih. Saya bilang kan, ya udah Mas, kita aja yang bayar. Keep your money for the election gitu. Ya, gue bilang gitu kan. Election apa? Makanya ada acara ini kan jangan-jangan. Ini harusnya buat bayar Sate Taichan kita kemarin. Iya. Ternyata uangnya Mas Gibran dipakai buat ini toh. Enggak. Bukan itu ya. Bercanda. Serius juga nggak apa-apa. Oke, pertama-tama perkenalkan dulu ya kami berdua. Karena Ucok tadi belum memperkenalkan, dia cuma nyuruh relawan ganti baju aja. Ucok ini 80% yang keluar dari mulutnya perintah bos. Mana mungkin dia mengenalkan kita. Dia kalau jadi penyidik di KPK ini orang baru masuk ruang tamu udah ngaku bos. Jadi hebat Ucok. Tepuk tangan buat Ucok yang ada di belakang dong Ucok. Tepuk tangan dong, mana relawan nih? Tepuk tangan buat Ucok. Iya. Man behind the gun. Tanda tangan dulu, tepuk tangan dulu baru Ucok. Kalau nggak ada Ucok nggak ada dukungan buat Gibran hari ini. Nih. Betul. Jadi bingung kan kalian siapa Ucok ini? Mampus lu kan bingung kan. Ucok ya, dia di belakang tuh Ucok tuh. Iya itu belakang lagi ngerokok tuh. Lagi ngerokok tuh pakai topi. Tuh. Oke, untuk mengawali acara pada sore hari ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan akan dipimpin oleh dirijen atau jerigen nih Mbak? Oh iya, oleh dirijen kita Mbak Davina. Oke, kami mohon untuk berdiri rekan-rekan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3 stanza.
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali dan kita akan saksikan lagu kedua dari Mbak Davina, Rungkat. Nyanyi lagi, Pak? Enggak? Oh, enggak. Terima kasih Mbak Davina. Oke. Selanjutnya kita akan membuka, dari tadi kita udah nuduh-nuduh ya, ada Ucok dituduh, ada Mas Gibran dituduh ya. Sebenarnya ini acaranya itu apa ya? Ya. Kita akan undang Sohibul Baitnya. Ya. Ini inisiator relawan Beta Gibran. Kalau kata Ari, betanya aja udah paten. Ya. Gimana udah running nih kan? Ya, betul. Kita panggilkan. Ya. Kang Aceng Sunanto, inisiator relawan Beta Gibran. Kang, silakan. Tengah Kang, jangan malu-malu Kang. Tutupin aja Gibrannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan. Selamat sore kawan-kawan semua. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang pertama yang terhormat senior saya Bang Tuedi Ginting sebagai Ketua Umum Relawan Beta Gibran. Kemudian yang terhormat juga beberapa narasumber, Mas Chandra sebagai Head of Partnership Wirenesia. Kemudian Mas Robinson Sinurat sebagai influencer pendidikan, ada Mas Banigyo Mandela sebagai Waketum ISPA atau Indonesia Esport Association, kemudian teman-teman panitia juga yang hari ini kerja keras menyiapkan ini semua, dan tak lupa juga kepada teman-teman insan pers yang hari ini telah hadir. Teman-teman semua, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di Cikini 5 ini dalam keadaan sehat walafiat. Di zaman yang di era modern ini kita tahu bahwa hampir separuh daripada masyarakat Indonesia itu terdiri daripada Gen Z dan Gen milenial dan teman-teman milenial. Oleh karena itu, karena teman-teman milenial ini cenderung apatis tentang berpolitik gitu. Bagaimana banyak kader-kader atau banyak calon-calon pemimpin yang menyatakan diri sebagai milenial tapi ternyata dia bukan milenial. Nah, di latar belakangi itu kita melihat Mas Gibran Rakabuming ini sebagai sosok milenial yang berprestasi, tentunya banyak prestasi di Kota Solo yang mampu beliau sulap menjadi kota yang banyak prestasi. Latar belakangnya seperti itu. Dan oleh karena itu kami dari relawan Gibran, Beta Gibran, mendorong beliau supaya beliau maju di perhelatan politik 2024. Nah, itulah latar belakang kami pada hari ini melaksanakan acara ini. Mungkin itu saja, tidak banyak dari saya karena setelah ini banyak teman-teman dari narasumber yang lebih potensial untuk bisa menyampaikan hal-hal atau gagasan-gagasan untuk membangun bangsa ini ke depan. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, tepuk tangan untuk Kang Aceng Sunanto, inisiator relawan Beta Gibran. Itu kalau nama forumnya nama di forum Kang Aceng ini inisiator relawan Beta Gibran. Secara politis namanya bohir dari acara ini, seperti gitu ya. Bukan ya? Bukan ya Kang? Bukan. Oh ini gotong royong. Dewan Pengarah. Dia. Kalau masih mau diarahkan. Kalau nggak mau jangan aja. Gimana ketua umumnya aja dipanggil bang kan? Ini siapa mengarahkan siapa nih kan? Emang kita percaya ya kan? Nggak apa-apa, pura-pura aja dulu percaya. Oke,
Selanjutnya tadi sudah menyanyikan lagu bersama Indonesia Raya ya. Selanjutnya kita akan menyanyi bersama, kami minta juga nanti untuk berpartisipasi menyanyikan lagu Himne PDI Perjuangan. Enggak ya? Enggak, beda. Kemarin Mas Gibran semangat tuh nontonnya itu, ya kan? Ada di TikTok segala macam ramai itu. Menurut Anda itu Pura-pura atau kerelawanan atau di bawah tekanan itu kemarin Mas? Itu pertanyaan kita buat talk show nanti ke Bang Tua Edi. Oke, selanjutnya kita akan buka acara ini. Nah, ini udah ada ini nih teman-teman dari Komika. Komika, ya. Gimana deh? Ya ini agak aneh juga nih. Kita akan lihat Iya. lebih lucu mana dia atau deklarasi acara ini. Iya. Iya kan? Iya, betul. Kenapa gitu ya? Orang tuh deklarasi mengundang rakyat miskin kota kayak apa gitu betul. kan. Ini undang Komika. Apa udah sama sekarang? Iya. Apa jangan-jangan ini hanya humor aja sebenarnya deklarasi ini kan? Ya udahlah, ini humor aja, bagian dari humor gitu. Kita panggilkan. Oke, itu Mas Gibran marah. Cek. Wah, ini internet. Oh enggak? Cek. Ya. Oke. Kita panggilkan dengan gaya kita panggilkan. Cok, ini mic lu Ya. nih rusak nih, Cok. Kita panggilkan dengan cara gaya acara stand up biasanya, Din. Gimana tuh? Kita yang akan tampil setelah ini adalah Panca Ati. Oke, Kang Pancatis. Tepuk tangan. Mau nyanyi dulu lagu buat Gen Z dan milenial nih. Udah kencang nggak suaranya? Apa kencang yang ini? Coba. Cek. Soalnya nyanyi nih. Nah kan nyanyi, nggak nyanyi aja nih. Oke. Mau nyanyi dulu buat milenial dan Gen Z. Cikini kegondang dia, aku jadi gini gara-gara dia. Gitulah. Enak kan lagunya, enak kan? Ulang ya. Cikini kegondang dia, aku jadi gini gara-gara dia. Ya gitu. Lagu pertama. Lagu kedua, beta janji, beta Gibran, ale untuk selamanya. Tepuk tangan dulu untuk relawan beta Gibran ya. Oke, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada kenal sama saya? Belum. Oke, kenalan dulu ya. Nama saya Panca, nama lengkap Panca Atis. Saya biasa dipanggil Nengok. Ya, saya itu milenial ya, milenial. Dulunya. Ya, ini senang banget saya diundang ke acara ini ya. Ini ngomong-ngomong Beta Gibran tuh betanya dari mana tuh ya? Ya karena Gibran sendiri kan orang Solo, tapi kok beta? Kesannya orang Ambon gitu. Tapi nggak apa-apa, Indonesia kan majemuk ya. Nah ini loh makanya saya senang banget. Indonesia negara kaya, setuju nggak? Indonesia negara kaya, setuju ya? Bayangin udah punya presiden 7 dan punya raja 4 tuh bayangin. Ya kan? Indonesia negara kaya. Bayangin tuh ya. Rajanya aja 4 ditambah presidennya. Udah berapa tuh pemimpin kita? Ya, ini menjelang 2024. Yang ngomong-ngomong KPK mau dibubarin. Iya enggak, soalnya gini ngomong-ngomong soal KPK dibubarin, Komisi Pemberantasan Korupsi. Harusnya yang dibubarin koruptornya. Iya enggak? Nah ini makanya gue jadi inget sama, ngomong-ngomong soal korupsi, gue jadi inget sama gedung DPR. Iya enggak sih? Pernah masuk ke gedung DPR? Kenapa DPR identik dengan korupsi? Karena settingan gedungnya yang salah. Begitu gua masuk ada tulisan komisi 1, komisi 2, komisi 3. Belum apa-apa pikirannya komisi aja. Iya kan? Harusnya jangan komisi diganti, donasi. Jadi pikirannya nyumbang. Ini buat Gen Z sama milenial biar melek politik ya. Gue gak mau ngomongin politik. Sebenarnya gue males ngomongin politik. Takut politik tersinggung. Ya kalau ngomongin orang kan dia kesinggung juga. Ya kan? Begitu. Nah tapi kalau ini gue salut banget sama Gibran ya, ngumpulin Gen Z, ngumpulin milenial. Tapi nih buat semua yang ada di sini kita harus mengenal dulu budaya Gen Z sama milenial tuh apa, kebiasaan mereka ya nggak sih? Coba deh dari salaman aja biasanya tuh Gen Z sama milenial begini kalau salaman, ngepel. Bayangin mereka udah memprediksi bakal adanya corona loh.
Udah memprediksi milenial bakal ada corona nih, makanya salamannya begini, ngepel. Setiap salaman selalu WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Emang nggak nyimpen apa nomor gue? Selalu WhatsApp bro ya. Ya simpen dong. Tuh, dari budaya salaman aja udah ngepel. Nah, milenial biasa gitu. Gen Z. Kalau orang tua kan salamannya gini. Gitu. Tapi ngomong-ngomong ini apa namanya semua kalangan ya. Yang remaja 80-an ada? 90-an? Pokoknya remaja 80-an sama 90-an tuh keren. Karena yang 2000-an buat bayar parkir. Iya, 2000-an ya harus keren juga lah milenial dan Gen Z ini. Nah, terus budaya ini kerja. Sekarang milenial tuh kerjanya lewat HP. Iya enggak sih? Budaya kerja. Apa-apa lewat HP, termasuk budaya main. Bayangin, main game lewat HP, ya kan? Terus termasuk budaya belanja online, semuanya lewat HP. Ya, belanja makanan lewat HP, makanan, minuman, udah sampai di rumah. Masih ada lagi budaya foto. Sebelum makan difoto dulu, gitu nggak milenial? Ah gitu kali ya. Ya itu makanya gue kalau ngeliat milenial atau Gen Z tuh pakai pakaian seksi, aduh rasanya gimana gitu. Gue pernah ketemu daerah sini ada cewek pakaian seksi ke barat-baratan gitu. Tapi yang pakai emang orang bule. Makanya gue pengen orang bule jadi ke timur-timuran gitu. Orang barat ke timur-timuran. Iya enggak sih? Harus gitu. Ya, ini milenial hafal nggak Pancasila? Coba Gen Z sama ini milenial ada nggak? Pada hafal nggak Pancasila? Harusnya hafal ya Pancasila ya. Halo kakak-kakak yang hijab. Tuh aku jadi YouTuber kesampaian, jadi vlogger kesampaian, cuma jadi hijaber nggak kesampaian. Pengen sebenarnya tapi nggak bisa gitu. Aku pernah ketemu cewek rambutnya segini, tapi sininya doang, atasnya botak. Ada aja ya. Kenalan sama cewek masih banyak yang belum pas nih. Kenalan sama cewek namanya M Farah. Gue tanya M-nya apa? Macet. Oh macet Farah. Berarti tinggal di Jakarta tuh. Ini Pak dengerin gak sih? Oh dengerin ya, oke. Ada yang pernah nonton stand up Metro TV? Oh waktu itu jangan-jangan gue stand up lo masih orok ya. Iya karena Pak milenial itu kelahiran 97 sampai 2012 bayangin. Gue stand up tahun 2012. Iya gak sih? Baru pada lahir ya 2012 ya. Ya berarti gue yang kecepatan milenialnya ya. Sebenarnya kalau dihitung dari zaman Soekarno mah gue milenial, ya kan? Iya tapi dihitung dari zaman Soekarno. Gitu. Harus hafal Pancasila. Nah, nanti kalau misalnya ada cowok nembak lo yang cowok nembak kaum wanita nih, syaratnya harus hafal Pancasila, gitu dong. Setuju nggak? Kalau nulis status, update-nya Pancasila. Karena gue yakin Pancasila sebetulnya banyak yang pada nggak hafal. Gue rasa kalau gue suruh coba sini maju, sebutin Pancasila ada berapa? 5 ada, cuma disebutin satu-satu pasti nggak begitu ini kan? Maksudnya bisa jadi nggak hafal gitu. Nah makanya gue sebagai orang yang bertanggung jawab sama milenial, ya lo harus hafal Pancasila sama Pancaatis lah. Iya karena gue juga punya sosmed kan. Semua pada sosmed, anak sekolah sosmed, anak kuliah sosmed, orang kerja sosmed, sampai ustadz sosmed, semuanya sosmed. Iya nggak sih? Lo sadar nggak ustadz juga sosmed? Nah, gue orang yang sebagai orang yang bergaul sama milenial ini keliling Jakarta, milenial kan suka ngomong, kalau ngomong suka pakai bahasa Inggris dicampur-campur gitu. Menurut gue pernah ketemu bule, tapi nggak pernah mereka dikit-dikit ngomong pakai bahasa Indonesia. Orang bule berarti nggak keren. Kerenan orang sini dikit-dikit pakai bahasa Inggris, bener nggak? Tapi kalau ngomong-ngomong bahasa Inggris ya gue juga bisa. Apa sih yang nggak bisa gue pelajarin? Karena semua hal gue pelajarin ya. Misalnya ada wifi. Artinya kenapa wifi? Kenapa fi? Tapi ada juga yang bilang wifi, kenapa fi? Ya gitu. Iya kan? Second floor, lantai bekas. Second floor, ya kan lantai bekas, ya kan? HP lo second, berarti second floor lantai bekas. Iya enggak sih? Ya gue sebagai anak yang peduli sama milenial, walaupun gue nggak milenial, tapi gue harus belajar juga. Kan udah era globalisasi ya kan. Belajar bahasa Inggris, door to door, main tembak-tembakan, door to door. Door to door, door to door. Free sex. Nah, ini bahaya nih, hati-hati nih ya.
Tantangan Gen Z dan milenial adalah free sex. Gratis 6. 1, 2, 3, 4, 5, sex. Free sex gratis 6 berarti, ya kan? It doesn't matter. Nggak ada semeter, it doesn't matter ya. It doesn't matter. Makanya jangan ngeremehin gue. Gue tuh belajar, apapun gue pelajarin. Sampai bahasa Inggris, bahasa internasional ya. Sebagai milenial yang aktif lah. Gue belajar. Ya nggak sih? TOEFL gue 500 ke atas loh. Ada yang percaya nggak sih? Aduh. Past, present, furniture. Furniture tuh masa depan, milenial pacaran, nikah, beli rumah, isinya furniture. Berarti furniture masa depan. Benar nggak sih? Oh, makanya harus melek politik. Apa hubungan sama politik bahasa Inggris? Tapi maksudnya ya kita harus inilah kan sebagai anak gaul harus bisa lah, ya kan? It doesn't matter, nggak ada semeter. Long time no see, udah lama nggak lihat laut. Long time no see, right? Long time no see. Itulah kita harus belajar ya nggak? Pada kuliah ya? Ini pada diem aja, kuliah nggak sih? Kuliah, pada kuliah ya. Setuju nggak kalau kuliah harus maju? Setuju ya, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Karena tetangga gue kuliah berhenti di tengah jalan, di klakson. Kuliah tengah jalan, minggir. Kuliah di tengah jalan, minggir lah. Nah, ada lagi bahasa Inggris itu, gue pernah ngobrol sama bule. Sir, one more, satu lagi. Two more, penyakit. Ini kalau mau ketawa-tawa aja, jangan tahan-tahan ya. Ini gue pokoknya rela aja. Ya, relawan gue gitu. Ini kaosnya udah beta, cuma mukanya gantengan ini sebenarnya. Terus apa lagi? Gue tadi di situ bilang Mbak kopi one item, kopi hitam 1. Iya enggak? Bahasa Inggris kalau kita mau belajar bisa. Sebenarnya belajar lewat handphone juga bisa. 1 panggilan tak terjawab, 1 miss call. 2 panggilan tak terjawab, 2 miss call. Tapi gue masih lebih seneng tumis kangkung dibanding 2 miss call. Iya enggak sih? Itu makanya jadi relawan milenial dan Gen Z yang aktif gitu ya, yang dengan apa namanya walaupun lo kaum rebahan tapi tunjukin bahwa lo juga bisa kerja gitu ya. Ini ciri-ciri nih pemilu 2024 itu buat kalangan milenial dan Gen Z. Makanya Gibran udah dari sekarang nih. Ciri-cirinya apa? Diselenggarakan pada tanggal 14 Februari pas Valentine kayak gitu. Iya kan? Iya kan Gen Z sama milenial kan cenderung lagi cari pacar. Iya enggak? Gue paling sebel kalau mereka lagi pacaran tuh kalau lagi romantis banget. Film di bioskop langsung tayang. Tayang. Langsung tayang tuh film di bioskop. Iya enggak sih pacaran tuh? Ya, cari pasangan yang pas. Gue tadi cari cewek juga belum pas. Farah ketemu sama lagi Fatma, cantik, dia guru matematika, nama panjangnya Tuaga Fatma. Ya, gitu. Itu pokoknya milenial harus ikut serta nih, harus melek politik ya buat tahun 2024. Jangan jangan pasif lagi, harus lebih aktif ya. Tapi ingat pemilu 2024 bukan diselenggarakan secara online ya. Lo kalau keseringan online lama-lama pinjol. Hati-hati nggak pinjol. Gue aja sering tanda tangan elektronik ya karena terbiasa pinjol gitu. Selalu tanda tangan dulu ya. Tepuk tangan untuk relawan Gibran semuanya. Ya. Oke, kalau ketemu gue nanti silakan follow Instagram dan TikTok gue di @panca_artis. Follower gue 1002 berarti gopek 1. Oke, terima kasih buat semuanya, terima kasih buat para panitia, terima kasih buat relawan Gibran semuanya yang udah hadir di sini. Akhirnya saya tutup dengan ucapan Nikita Willy, Nikita Mirzani, ini gua Panca. Selamat sore semuanya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Kang Panca ya, mewakili baby boomers ya. Tadi terima kasih ya buat Dewan Penasehat Beta tadi ya. Apa? Arahannya. Oh yang mana nih? Oh yang tadi Kang Panca. Kang Aceng, Kang Panca. Orang Sunda mana lagi yang mau kita undang habis ini? Ayo selanjutnya. Apalagi Ri? Mati terus nih. Cok. Ini tolong cok. Sabotase ya. Kalau gua taruh nyala loh. Nah kan? Mati. Ya. Ya. Cek ya. Oke. Selanjutnya, Ri tapi ini wajah Mas Gibran ini menurut lu gimana nih?
Iya. Ini pembohongan publik gak sih sebenarnya acara ini nih? Enggak lah, bener wajahnya itu kan dia glowing banget mukanya kan. Iya, kenapa dia lebih ganteng di kartun gini dibanding aslinya ya? Gak apa-apa lah. Oke, langsung aja kita masuk ke acara berikutnya ya. Oh, Kamanca, Kamsyah. Ya. Mau ada tambahan lagi? Ya? Oke, Oh, siap-siap. iya, mantap. Oh, laku Anda ya. Iya. Oh, Anda 08. 08 habis ini. Oh, Panca 08. Dukung Prabowo dong Anda, bukan dukung pribadi. Ketahuan Gimana sih nih Anda? gerakannya nih. Ketahuan. Oh, Telkomsel. Panca 08 tadi udah. Rini Kang, nih lain kali di screening dulu lah. Nih komika-komika gini lah. Iya. Jangan dari kubu sebelah undang nih. Udah kemarin ya kan? Iya. Ngaku lagi. Aduh. Panca 08. Bang, Terlaluan. itu Ya. asistennya di bawah umur tuh kayaknya Bang. Iya. Oke. Karena udah gak peduli sama lucuan kita ya. Karena mereka di belakang juga gak peduli. Oke, kita masuk ke acara berikutnya. Talk show. Tokyo. Ya. Ini main course apa menurut lu talk show ini perlu gak nih buat acara kayak gini nih? Ri? Perlu Perlu untuk? untuk ngundang kita. Oh iya, kalau Apalagi. nggak relevan Ucok katanya apa guna kalian ya kan kalau di sini kalau nggak ada talk show. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi soal Indonesia Maju, Ri. Betul. Seperti biasa ya. Seperti layaknya deklarasi-deklarasi Gibran pada umumnya. Selalu ada diskusi Indonesia Maju dan anak muda. Enggak ada gue dulu. Gue Apa? harus klarifikasi dulu omongan lu tadi tuh. Apa tuh? Pada umumnya ini Pada umumnya artinya dari 1, 2, 3 kesempatan yang lain. berarti udah sering dong deklarasi ini. Ada. Gue gak bilang sering tapi ada. Dan selalu ada diskusi Cok tentang Indonesia Maju dan peran anak muda. Iya. Wah, Yang harus ada tuh. Kalau udah sering deklarasi harusnya tema pembahasannya itu. Iya. Boleh nggak? Nikah beda ini Enggak, agama boleh gitu. Satu pengurus mengurus di organisasi lainnya. Iya. benar. KTA ganda ini boleh nggak KTA? Iya. Itulah enaknya OKP bos ya kan. betul. OKP ini ganda, triga, forga itu nggak apa-apa. Iya. Oke, Kalau kita partai panggil. nggak boleh. Oke. Oke. Ini kursinya di mana dong? Oh panggil dulu. Gimana sih Anda ini Cok? Gimana dong? Tadi briefingnya nggak gitu. Oke. Oke. Yang pertama kita akan undang narasumber pertama. Ya, ini Ketua Umum Relawan Beta Gibran yang dipanggil Abang tadi Ya. oleh Ketua Dewan Penasehat dan Dewan Pengarah. Ya kan? Iya kan? Ini Anda bisa tahu dong siapa otak di belakang ini kan? Iya. Apakah Dewan Penasehat atau? Ini kayaknya inisiator dan ketua umum ini posisinya dinamis, Didit. Kenapa tuh? Tergantung siapa yang bawa proyek ini. Iya. Ketua. Oke, pertama kita akan undang Ketua Umum Relawan Beta Gibran, Bang Tony Ginting. Untung gak gue bacain portofolio komisaris lu kan di sini kan. Apa nih? Lu udah akrab banget lu sama relawan Gibran. Iya kayaknya. terlalu mencurigakan. Kenapa ada komisaris deklarasi? Udah lapor Pak Erik belum lu? Kata Pak Erik gini, sialan si Twedi, gue belum lu deklarasiin, kenapa jadi Gibran dulu katanya. Lu jangan. Ini tadi dipotong ya? Iya. Gak bisa ya? Gak bisa dipotong Gak ya? bisa live ini. Iya. Iya, live ini paling yang nonton cuma 14. Enggak kayak channel kita ribuan enggak sih. Sombong. Sombong tak mampu. Ayo berikut. Yang kedua. Lu bacain, gue udah bacain tadi satu. Head of Partnership Wiranesia. Kita panggilkan Chandra Winata. Wih, Kang Chandra. Kayaknya Anda pernah ketemu saya di deklarasi yang lain. Iya. 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 Kayaknya deklarasi Erik Caimin Anda pernah ya jadi pembicara ya? Anda yang ikut Bang RR ke KPK kemarin nggak? Anda siapanya Pak Amin Rais Bang Anda? Yang berikutnya, ini teman gue nih. Iya. Influencer pendidikan. Apakah dia setuju dengan marketplace guru ini kan? Dan influence-nya baik apa buruk nih? Iya. Pokoknya dia menginfluence paling nggak untuk dirinya sendiri ya. Belum tentu orang terinfluence juga sama dia. Tapi dia at least dia udah pernah bikin buku. Betul. Jadi dia bisa ngomong lah. Kayak teman kita.
Si YP itu kalau. Iya. Iya. Oke, langsung saja kita undang Robinson Sinurat. Weh, tepuk tangan. Ini ada perwakilan dari Toba ya. Iya. Ini terlalu banyak Batak kayaknya di forum ini. Ada Ginting, ada Sinurat. Iya. Ini deklarasi Gibran apa forum HKBP? Ini kurang Betawi nih. Ini ada temen gue Belati tuh, Betawi tuh. Sini Ti. Iya. Kita Ini butuh. gua kayaknya lu perlu kedatengin Asep Total Politik lu. Siapa? Pandan Ababan. Kakaknya Eporus, adiknya Eporus. Boy. Ada Porus. Lu bayangin gak lo? Ketuanya Ginting, Iya. pembicara Sinurat, tukang baku aturnya Ucok. Aduh, tolonglah mana Indonesianya nih relawan beta ini. Wah, Aduh. sebel juga gua nih. Ini deklarasi DPP apa DPD Sumatera Utara? Anda dipikir suruh dikasih baju gitu, ada kegiatan lain nggak ada, kantor pusatnya di Medan. Mampus lo semua. Oke, berikutnya. Wah ini keren nih, ini internasional baru nih. Ini Ya. penting nih. Ini nggak ada C-nya di belakang. Iya. Ini gimana nih mau dibilang panggilkan. orang Filipin bukan, Afsel bukan. Kita panggilkan ya. Intel juga bukan kayaknya ya. Dia udah. Oh iya sorry. sorry. Lu jangan yang begitu-gitu. Nggak soalnya ada e-sport. Sorry astagfirullah. Ngeri gua. Ya, oke. Kita undang Wakil Ketua Umum ISPA. Aduh ISPA ini enak di ISPA nih kan. Sore-sore gini nih. ISPA sekarang orang lagi polusi. Pasti ISPA ini disebut-sebut terus. Kalau lagi capek, I-nya dihilangin SPA aja kan. Sorry ya bos, ini gue keterlaluan kadang-kadang nih. Gak keterlaluan dia lagi capek. Iya, bisa cara PDI kemarin. Kita undang Wakil Ketua Umum ISPA atau Indonesia E-Sport Association DKI Jakarta. The one and only Benigno Mandela. Halo Ben, sorry ya Ben. Lu bukan Intel kan Ben? Ben Ketua Umum. Ben. Ya Ben, Ketua Umum Ben. Duduk dulu. Tengah. Oh ya udah. Udah Cok, gue di sini aja Cok, berdua Cok. Ya gua udah. Udah benar di situ aja. Puter-puter aja nih. Ben, pertanyaan pertama nih. Kan kita udah tahu nih relawan Beta Gibran siapa yang diusung. Yes. Ketua e-sport Indonesia siapa Ben? Izin Ben, izin. Coba. Mohon Kasih izin. dulu. Mohon izin Ketua e-sport Indonesia Ben. Pak Budi Gunawan. Oke, Weh, siap. Mantap. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Kurang ajar ya. Izin Ben, siapa Ben Ketua e-sport Indonesia Ben? Pak Budi Gunawan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Bubarin Anda. Makasih Ben. Paham kan saya ngeri sama Ben? Iya sorry, aduh bahaya sekali ya gini nih. Oke, Ri lu tanya lah pertama ke Bang Toedi lah ya. Oke, kita mulai dari Oh lu mau yang lain, oke. Nanti takut ketahuan di awal lu ya. kita dari yang paling dianggap sebagai kompas moral aja, Dit. Influencer pendidikan. Iya, gimana ya? Yes. Ini kayak ada ustadz ya mendukung gerakan politik lah gitu ya ibaratnya ya. Iya. Ini kompas moralnya kan pendidik nih ya. Iya kan? Guru nih ibaratnya Lu di PGRI. antara kita di semua di sini nih yang diasumsikan title-nya paling bermoral kan lu nih, Bro. Paling berat gue ya. Iya, paling bermoral loh. Mewakili PGRI ya di sini lo. Tentu bukan ya. Iya. Apa pertanyaan lo apa? Pertanyaan pertama, lu sebagai influencer pendidikan. ya. Itu judul yang diberikan Ucok ya buat kita ya. Iya, gimana sih lu melihat kepemimpinan nasional hari ini? Apakah tidak berjalan efektif sehingga kita butuh orang muda seperti yang digaung-gaungkan di acara Mati ini? lo. Hati-hati nih jebakan nih. Ini berat banget ya. Jebakan nih. Hati-hati Bin. Lu yang aman-aman aja gue sangka. Aman-aman. Ini orang juga gak ada yang ngutip nih diskusi kita. Ayo. Oke, ini pendapat gue pribadi ya mengenai apakah kita sebagai anak muda butuh melek dengan yang namanya politik. Tapi berbicara mengenai kepemimpinan sekarang menurut gue pribadi sih sudah oke ya. Kita bisa lihat sosmednya pemimpin kita. Itu kan ketika ada kunjungan kemana itu ada gitu loh. Jadi artinya di sini kita nih anak-anak muda yang mungkin tidak ikut secara langsung karena tidak mungkin dong ya
semua anak-anak muda itu diajak sama contohnya Bapak Presiden untuk berkunjung ke suatu daerah. Nah, dengan postingan dia yang ada di sosial medianya dia, kita terinformasi, oh ternyata si Bapak kemarin dari, let's say dari Papua, mengunjungi UMKM yang ada di sana, bertemu dengan anak-anak muda di sana. Contoh seperti itu. Artinya di sini kalau menurut gue pribadi bahwa pentingnya sosial media di zaman sekarang ini ya, khususnya untuk kita milenial dan Gen Z itu sangat-sangat penting sekali. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang ini kan yang kita gunakan mobile phone, smartphone ya. Mau nggak mau melalui itulah kita terinformasi mengenai apa sih yang terjadi sekarang ini di negara tercinta kita ini. Mungkin seperti itu kalau pendapat gua pribadi. Mantap ya, Pak. Jadi intinya apa? Poinnya kenapa kita butuh orang muda hari ini? Butuh, karena untuk menyampaikan informasi dari satu ke satu itu sekarang kita sudah menggunakan dunia teknologi ya, digitalisasi gitu loh. Karena hampir bisa dikatakan populasi terbesar di maksudnya pengguna sosial media terbesar di negara kita sendiri itu adalah milenial dan Gen Z gitu. Jadi itu memang penting sekali. Karena dengan itu kita bisa menyampaikan informasinya menurut gua sih lebih cepat aja dan lebih terinformasi aja. Ya, mantap. Jadi kenapa menurut lu harus anak muda yang ambil peran? Sama aja pertanyaannya ya. Apakah menurut lu pendidikan di Orde Baru ini hancur banget sehingga orang-orang tua ini tidak mendapatkan pendidikan yang baik sehingga butuh orang-orang seperti sebenarnya sih nggak kalau gue pribadi nggak mau bilang ini hancur atau apapun. Enggak, ini pasti pertanyaan gue juga nggak perlu jawab, bercanda aja ya, tadi bener, kok okay. ya. Tapi menurut gue pribadi gini, jadi kan kita seiring berkembangnya zaman ya, baik itu dari teknologi dan segala macamnya, menurut gua mungkin di zaman orang tua dulu, contoh kita ngomongin orang tua sama orang muda nih. Yeah. Orang tua dulu itu kan mungkin belum bahkan untuk TikTok let's say, baru muncul nih TikTok. Belum tentu semua orang tua itu menggunakan TikTok. Tapi pada umumnya nih, Gen Z sama milenial sudah boleh lah menggunakan sosial media itu. Contohnya seperti itu. Nah, di dunia pendidikan juga sama. Contoh nih, dulu mungkin sebelum adanya corona, mungkin guru-guru yang udah lama nih belum paham mengenai Zoom dan segala macam, tapi kalau milenial sama Gen Z ini dia lebih mudah aja menangkap. Dan bahkan cerita nih ya dari beberapa guru yang pernah berdiskusi dengan gua pribadi, mereka bilang kita terbantu banget nih sama guru-guru millennials karena mereka yang bantuin kita untuk setting contohnya untuk Zoom dan mereka kasih kita training bagaimana kita supaya lebih mudah mengajarkan kepada siswa-siswa kita secara daring. Umpamakan seperti itu. Oke, jadi lebih baik daripada kita mendukung orang tua yang memimpin kemudian merekrut staf bagus yang milenial, mendingan udah milenial sekalian gitu maksudnya. Nah, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Cuman menurut saya, menurut gue nih ya, pentingnya ada millennials itu tuh karena dia bisa merangkul dan mungkin pengalamannya dia nih masuk nih. Artinya ketika lo ada di satu posisi terus kayak orang-orang memang yang saat ini dibutuhkan itu ada di sekitaran umur lo, itu lebih mudah aja masuk dan pemikirannya menurut gua lebih diskusinya lebih masuk aja sih. Lebih menurut lu lebih bagus mana pendidikan Mas Gibran atau Mas AHY menurut lu? Nggak usah dijawab. Berat ya. Nih lama-lama moral makin merosot. Robinson kan paling tinggi kan. Nah, ini moralnya. Yang terakhir siapa nih? Mas itu Edi nih. Ya kita mulai ini gilirannya berdasarkan moral ya. Siapa yang paling siapa nih yang paling terakhir? Nomor 2 e-sport lah. Silakan. Gue pikir tadi lu akan milih band nomor 1. Enggak, nomor 2. Ya kan? Silakan. Siap. Apa yang ditanya nih? Sama Silakan pertanyaannya. aja. Sama pertanyaannya. Sama band. Ya, lu sebagai orang seorang pegiat e-sport gitu ya. Ngelihat tadi kan kita tagline acaranya muda berpolitik gitu. Dan itu yang menjadi dasar kenapa Mas Gibran harus maju di Pilpres 2024. Nah, pertanyaan gua adalah apakah selama ini orang-orang yang sudah ada ini, orang-orang senior yang sudah mengemakan asam garam di politik ini ya, tidak lu anggap capable sehingga mereka harus digantikan dengan orang yang muda gitu. Silakan. Kalau didengar-dengar mah di sini ditanyanya lumayan nurunin moral juga sebenarnya. Sebelum mulai ini udah harus hati-hati dong. Ini pertanyaan apa pembunuhan karakter gitu kan? Enggak. Gue pengen tahu aja genuine. Ya maksudnya kalau dari gua pribadi, gua masih termasuk di umuran gennya millennials, paling bontot, kelahiran tahun 96.
Terus Itu masih milenial sih Ben ya? Masih. Hitungannya ya? Belum Gen Z loh Ya, berarti. tapi emang rancu sih kalau kita googling aja bisa 96 atau 97 kan baru mulainya Gen Z. Nggak jelas ya. Nah, makanya hitungannya masih bisa bareng-bareng lah. Sedikit cerita teman-teman kenapa gua bisa ada di sini juga. Kerjaannya aktif di personal asistennya anggota DPRD Provinsi DKI. Siapa izin Ben? Pernah diwawancara juga di Total Politik kebetulan. Mati kita. Siapa? Siapa nih? Oh yang baru keluar. Pengumumannya. Siapa? Tuh kan, gua kan gak boleh ngomong sejauh itu. Iya. Kasih kode aja. Ya udah, terus dari situ gue juga aktif di organisasi e-sports Indonesia yang sebenarnya positioningnya kita tuh bagi dua. Di e-sports itu ada dua organisasi. Ada dualisme di e-sport? Bukan dualisme. Bukan. Dualisme. Jadi sebenarnya kita bagi jatah kali ya. Kayak di e-sports itu ada namanya PBSI, Pengurus Besar E-sports Indonesia. Itu ketua umumnya Pak Budi Gunawan tadi betul. Sama ada satu lagi namanya Association E-sports Indonesia atau IESPA. IESPA bukan itu ya. Bukan IESPA yang lain gitu. Ya ini IESPA. Nah, karena kita dibagi dua karena kalau kita ngomongin tentang peraturan di Indonesia itu olahraga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada olahraga prestasi. Nah, itu jadi ranahnya PBSI dan ada olahraga rekreasi. Itu ranahnya kita di IESPA sebenarnya yang mengurus itu. Nah, balik lagi kalau kita ngomongin tentang pentingnya keterlibatan anak-anak muda di politik dan apalagi kita mau mengusung kita, bentar dulu ini belum deklarasi ya. Iya. Maksudnya teman-teman Ini di lu sini yang berkumpul. menjatuhkan sendiri lo di diri lo ya. Gak ada Kita pertanyaan tuh gue dalam soal artinya kita ini tadi. Teman-teman semua gitu. Yang ada di depan dan sebagian yang di sini kita nggak tahu. Nah, makanya pentingnya adalah anak-anak di umuran kita ini, kita kan generasi yang paling masuk infiltrasi untuk komunikasi melalui sosial media, internet. Kita adalah pengakses tercepat gitu. Kalau kita bicara tentang generasi-generasi senior, kita nggak bilang nggak ada, tapi mereka ada yang bisa dan ahli juga ada. Cuman kita adalah generasi yang dengan mudah kita bangun tidur udah buka handphone. Buka handphone tuh bisa banyak, ada yang lihat-lihat informasi politik atau informasi kerjaannya. Komunikasi dari bos, pokoknya semua kita lakuin dari internet yang berhubungan sama internet gitu. Nah, kita ini pengakses informasi tercepat di mana kayak ambil contoh ya, ini gue di rumah nih, nyokap gue pesan Gojek aja nggak bisa, aplikasi online aja nggak bisa, pesan makan. Jadi dia harus sedikit banyaknya gue bilang ngerepotin tuh. Sampai sekarang tuh Ben? Ben, tolong dong pesenin mama makan ini. Gue kena ketimpa 2 kali tuh, udah lama mesenin. GoPay-nya pakai gua juga loh. Ya nggak, tapi itu sebagai salah satu contoh gitu. Karena kita yang setiap hari makanannya selalu sosial media, terus nongkrong juga pasti update-nya lewat sosial media. Nah, kenapa kita di anak-anak muda ini bisa dibilang yang paling update? Nah, kalau kita ngomongin apa hubungannya sama perpolitikan, gua pribadi adalah orang yang percaya bahwa politik kita harus bersifat di depan gitu. Nggak selalu reaktif. Pemerintah kan sedikit banyaknya banyak kebijakan-kebijakan yang keluar dari hasil kejadian yang terjadi baru kita bereaksi. Nah, sedangkan anak-anak muda ini kita tuh pengen banget bisa punya sifat preventif sebenarnya. Ya. Kita udah sediain payung dulu nih sebelum hujan. Nah, itu kenapa salah satu alasannya dan kita juga lumayan progresif. Anak-anak muda tuh nggak pengen basa-basi. Datang-datang ke acara kepemerintahan contohnya. Acaranya mah kita pengen banget nonton, tapi sisanya kan depannya sambutan ini. Jujur-jujuran aja, gua aja pribadi datang ke acara yang kayak gitu dengerin sambutannya aja udah capek sendiri. Ya walaupun Ya lu kalau tadi kebutuhannya. dengerin sambutan inisiator relawan Beta Gibran tuh gimana tadi? Tadi kan makanya singkat padat dan jelas. Oh, kan? itu yang Aman diingin. ya? Aman ya? Itu yang diinginkan sama Gen Z milenial Betul. ya. Iya, Nah, benar-benar. kalau kita lihat sendiri Mas Gibran aja pernah statement kan sebenarnya. Gimana? Waktu di Solo kalau beliau itu sebenarnya udahlah kalau bikin acara-acara jangan terlalu banyak sambutannya. Gitu. Ya biar anak-anak muda ini datang emang bener-bener mau dengerin semuanya gitu. Nggak yang cuman datang cuman buat acara. Jadi Ben, tapi menurut lu ada nggak sih anak muda, umurnya muda nih, yang diharapkan menjadi ada portofolio yang tadi lu bilang, tapi ternyata memang ketika dia masuk sistem atau dia masuk politik itu ya dia transformasi aja. Jadi orang yang tua gitu misalnya, gayanya misalnya gini, halo saya, misalnya gitu misalnya. sejauh yang gue lihat nggak ada ya. Oh nggak ada. Belum lihat, Aman, belum aman. lihat lah ya. Aman juga apa jawaban lu nih? Iya loh.
belajar kan langsung dari politik. Oke Ben, oke Ben. Siap. Oke. Ayo, nah ini yang Yang menarik nih. selanjutnya. Siapa yang akan disuruh sama Ari dengan level moralitas ketiga ini kan? Cobalah dirundingkan dulu. Di antara Anda berdua siapa yang paling bermoral deh? Ya, ya, gua aja yang menentukan Iya, ya. iya. Gua ya. Ya. Chandra deh terpaksa nih. Mungkin Chandra kita taruh moralitas paling hancur kan. Harus ada yang dikorbankan dalam acara ini. Silakan Nah, Chan. runner up bermoral. Iya, runner up dari bawah nih Chan, gimana Chan? Untungnya gue sering nonton YouTube-nya mereka berdua ya, jadi sering ngejatohin orang ya. Gue kayaknya nggak kepancing gitu. Iya. Jadi kenapa ya kalau gue lihat ya kenapa anak-anak muda ya harus berperan ya, karena gue fokusnya di entrepreneurship ya, di kewirausahaan. Jadi memang kayak gue itu memutuskan untuk berhenti bekerja ya di umur itu 28 tahun. Jadi waktu itu gue ikut kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan, di mana gue melihat si coachnya atau trainernya ini bilang bahwa pada akhirnya katanya semua yang ada di ruangan ini akan jadi pelaku usaha, akan jadi entrepreneurship gitu. Kapan katanya? Tunggu di masa muda kah atau masa tua gitu ya. Jadi kalau kita pensiun, kita kerja kan otomatis apa? Ya jadi pengusaha juga gitu ya, jadi pelaku usaha gitu. Nah makanya dari situ dari muda ya gue melihat bahwa gue harus terjun di dunia usaha gitu dari muda, dibanding gue turun pada saat gue pensiun ya. Karena tadi ya kalau tadi dibilangnya di awal katanya, wah ini orang Sumatera semua. Tenang bang, gue orang Betawi ya kan. Oh Jadi alhamdulillah. aman, ya. Ya, Cuman ya. yang kurang di sini cuman satu bang, cowok semua nggak ada keterwakilan perempuannya. Iya Iya, betul. betul ya. Iya. Harusnya ada gitu biar lu juga seger gitu bang. Tadi Kagak ada dulu. Mbak Devina ada Oh tadi? iya. Tapi kan nggak jadi. Ya nggak kalau di lu sini, ngomong Bang. gitu acara diskusi gue salah semua tuh. Iya. Iya benar. Iya, harusnya ada keterwakilan perempuan gitu. Ada, di sini, iya. ya. Jadinya seperti nah, dari situ kenapa gitu ya? Karena gue lihat, karena gue orang Betawi ya, gue lihat ya, mohon maaf ya, saya orang Betawi juga. Jadi saya lihat dulu engkong-engkong saya tuh kalau misalkan pas pensiun, pas udah ini tuh ya lagi dikerokin di balai gitu bang. Ya gue nggak mau hidup gue seperti itu gitu ya. Kita bisa lihat gitu ya kalau orang-orang bule kan lagi tua tuh lagi menikmati hidup gitu ya. Jalan-jalan ke Australia, jalan-jalan ke Bali gitu ya bang. Iya. Chan, ngomong-ngomong engkong lu pernah kayak Babe Sabeni nggak? Itu apa namanya haul di tengah lapangan bola GBK itu. Enggak, gue nggak mau jawab itu bang. Iya. Lanjut Chan. Oke ya, jadi itu kenapa sekarang ya kayak tadi ya, gue kasihan sebenarnya sama Panca ya, udah datang ya untungnya dia dibayar ya bang ya. Iya, Ya, benar. Udah datang dia ngelawak, dia ngelucu, nggak ada yang dengerin gitu bang. Itulah sifatnya teman-teman milenial sama Gen Z gitu ya. Waktu itu juga Mas Gibran juga menyampaikan bahwa nggak bisa orang Gen Z sama orang milenial ini susah diarahkan gitu ya, karena memang ketika mereka lahir itu udah serba mudah gitu bang ya, beda sama kita dulu ya. Kita dulu mau nonton film Doraemon aja harus nunggu setiap hari Minggu bang. Ya kan sekarang nggak perlu nunggu hari Minggu bang, udah bisa nonton lu bang. Tunggu Iya, dulu. siap. Wah, mau diserang lagi nih gua. Lu lahir tahun berapa bro? Ya, tebak bang. Sok tua banget. Kita dulu gitu kan. Udah kalau menurut pengalaman gue nih ada dua tipe abang-abang. Iya. Pertama itu Abdul. Abang dulu kan. Abang dulu nih. Ah udah kau dengar abang aja. Abang dulu tuh semua. Itu abang-abang glorifikasi gue nyebutnya. Ya kan? Abang dulu kau ini enak nih, abang dulu susah nih ya. Nah. Abang-abang Ya, glorifikasi. dulu kau demo dapat 100.000 kau, abang dulu 10.000 pun bagi dua, gitu-gitu misalnya ada gitu. Nah yang kedua coba abang dulu. Itu abang-abang penyesalan bos. Coba abang dulu ikut deklarasi Gibran udah jadi menteri abang. Ini kenapa Robinson yang jadi menteri deh. itu Panca kalau Mas Gibran suka jadi Menparekraf ya. Iya lanjut. Ya jadi gitu ya, jadi kita lihat ya Mas Gibran juga bilang gitu, susah gitu menggiring teman-teman milenial gitu, karena mereka itu kan orangnya mageran gitu ya, cari kerja aja nggak mau yang susah gitu, karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mudah sekarang menghasilkan uang gitu ya. Boleh lihat gitu live di TikTok aja cuma niup balon dapat mawar gitu ya, yang dimana mawarnya tersebut bisa dijadiin uang gitu. Jadi itu yang kita lihat, kenapa saya bahas di sini ya, sama ya. Kalau tim Mawar gimana? Nggak bercanda. Ayo lanjut. Ya, jadi di sini udah cocok ya, maksudnya bahwa
hari ini ya, tadi saya sempat keliling gitu ya, yang hadir itu semua sudah milenial dan Gen Z gitu ya. Jadi nggak ada ya, mungkin yang 40 tahun suruh keluar aja gitu ya, karena jelas di sini ya. Bang, saatnya lu yang keluar, beneran lu muda keluar dulu. yang maju gitu ya. Jadi yang di atas 40 tahun mendingan keluar aja gitu. Bang ada kesempatan nih Bang. Sebelum lu ngomong keluar Ya dulu. karena memang yang tadi yang gue bilang ya Bang, kenapa yang muda harus, tadi kan kita bahas tadi Bang Robin udah bilang bahwa ada bonus demografi ya. Bukan dari 2045 sebenarnya, tapi dari 2030 kita sudah mulai gitu ya, bahwa di mana di tahun 2045 nanti usia produktif itu 70% Bang. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan kita mulai dari sekarang, teman-teman pemuda ini ikut andil dalam perpolitikan Indonesia, mudah-mudahan negara kita bisa maju. Kenapa Bang? Saya bilang gitu ya, karena keterbukaan informasi ya, sejak Pak Jokowi datang ke Jakarta, jadi informasi dan juga didistribusikan oleh teknologi digital Bang. Jadi kita tuh sekarang nggak bisa tuh ya namanya pemimpin daerah tuh yang ya diem-diem berlaga-berlaga sok-sokan, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena sekarang informasi itu cepat tersebar Bang. Ya makanya mereka sekarang gimana caranya karya-karyanya mereka ya, kerja-kerjanya mereka dikontenkan gitu Bang. Ya makanya ya dulu dibilangnya apa? Pencitraan gitu Bang. Karena memang butuh seperti itu Bang ya. Jadi kenapa anak muda harus terlibat ya. Sekarang alhamdulillah sih di 2023 ini kalau saya lihat, saya keliling ya berapa kali gitu ya, dari 2016 ya, saya lihat semakin kesini teman-teman milenial, generasi Z ini udah melek politik Bang, nggak kayak dulu lagi gitu. Udah nggak banyak sih konten-konten yang bilang wah kalau udah pas masuk masa pilpres atau masa pilkada atau masa pemilihan atau pemilu gitu, tiba-tiba ada orang yang baik, pasti itu apa caleg katanya gitu. Nah itu udah nggak ada lagi tuh Bang sekarang gitu. Kenapa? Karena teman-teman generasi Z, teman-teman milenial nih kayaknya sudah melek gitu politik itu seperti apa. Kenapa? Mereka sadar bahwa mereka harus berperan gitu Bang di dalam kontestasi politik gitu. Karena kenapa? Nanti di 2045 benar-benar generasi emas itu memang beneran akan datang gitu menurut data BPS dari sejak tahun 2020 itu. Gitu Bang menurut saya. Mantap. Oke, berarti lebih komprehensif banget lo. Lu menteri mau pilih jadi menteri apa? Menkop UKM lah ya, enak lah. Iya, seperti itulah Bang. Ya mudah-mudahan Bang, makanya Iya. gue datang ke sini Bang. Iya. jangan sampai nyesel ya. Iya. Coba Abang dulu datang. Ya. Iya. Padahal udah ditawarin Abang tuh. Iya. Dan cerita gitu. Iya. Abang dulu harus itu. Iya, band ini. Pokoknya nanti lu juga dapet lah Bang. Iya. Enggak lah, kita mah jadi tata politik aja. Mau kembali yang ke moralitasnya lebih baik? Iya. Ben enggak? Enggak. Ben lu mau nanggapin enggak? Enggak. Sebelum ke yang moralitasnya paling hancur nih kan. Enggak, tapi gue sebenarnya sepakat juga sama Mas Chandra, beberapa poinnya itu anak-anak muda memang harus banyak aktif ya. Kalau misalnya dari sektor gue, di mana aktifnya banyak di dunia e-sports, sebenarnya kan dunia e-sports ini dari lama udah ada Bang. Cuman booming lagi ketika e-sports itu masuk ke mobile game. Nah di mana kalau dilihat dari demografinya masyarakat E-sport Indonesia- dulu tuh gimana bro? E-sport dulu turnamen-turnamennya dari komputer Bang. Oh. Iya, jadi udah banyak yang udah engko-engko abang-abangan gitu sekarang mah masih main ada juga. Nah, cuman booming banget lagi masuk. Itu kan tapi mereka udah bukan generasinya millennials dan Gen Z kan. Iya, iya. Nah, booming lagi ketika naiknya millennials dan Gen Z ini berbarengan dengan banyak game-game itu developer mereka masuk penetrasinya lewat mobile. Nah, Nah, ini itu kita- banyak banget tuh. Kita tes nih sama Ben nih. Ben, di bidang lu Abdul sama Coba Abang dulu nih ada nggak? Nggak ada. Masa nggak ada? Karena yang abang-abangan kan itu nggak, ngapain lu ganggu aja. tapi tetap ada lah seniornya yang kita juga dengerin gitu. Siapa? ada. Misalnya siapa? Kalau di tokoh di seniornya Oh pasti dong. Ya Lu apa yang gak sebut tuh banyak, tokoh? banyak, Iya. banyak, Oh, banyak, banyak ya? banyak. Nggak boleh pilih kasih kan. Semua baik, semua baik. Iya, iya. Yaudah, ini salah lu ini. Salah. Ini Coba abang dulu, abang lu puji. nanti kayak ya. Coba abang dulu sebut nama itu. Tapi gini Ini nih. gue kasih kesempatan sekali lagi nih. Tapi gini Mas, soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin industri e-sportsnya sendiri, kita itu sebelum ada organisasi pemerintahan yang di bawah naungan pemerintah, kita tuh ekosistemnya udah jadi duluan. Nah. Jadi di 2016 udah Iya. berjalan, IESPA pada Iya. saat itu sebenarnya udah ada. Iya, iya, iya. Cuman tidak terlalu dekat dengan pemerintah. Iya. Nah di 2019 udah dekat, barulah
senior-senior juga banyak yang berkontribusi, kita bilangnya gitu. Mantap juga, aman juga jawaban lo di Bali. Langsung kita ke Iya. ini Bos. Apa tuh? Mas Gibran WhatsApp lo? Enggak. Udah tadi. Lu nggak tahu kan Bang Tuedi, gue dari tadi wastapan. Mas bener. Oke, selanjutnya. Sebelum lu keluar karena lu di umur 40 tahun. Langsung aja to the point nih. Kenapa harus Gibran? Kenapa nggak Pak Luhut gitu misalnya ya lu deklarasi. Nah, itu jelas tua. Emang menurut lu Pak Luhut nggak lebih baik dari Gibran? Berani-beraninya lu bilang Pak Luhut nggak lebih baik misalnya gitu. Kenapa Atau harus Gibran? dengan yang muda lainnya gitu. Misalnya? Misalnya Budi Ari Setiadi. Projo muda dia itu. Iya. Bang Tuedi gimana Pak? Kenapa harus Gibran Bang? Gini Mas Bud, gua masih ingat waktu kita ketemu pertama kali 6 tahun yang lalu. Bang Tuedi, ini gimana nih soal politik Indonesia? Gimana Mas Bud? Katanya kan masa depan bangsa ini ada di tangan pemuda. Mana pemudanya? Kan gitu dulu. Diskusi ringan. Ya memang sengaja dia pilih tahun-tahun yang kita udah lupa bos. Jadi dia ngomong apa ya gue gak bisa bantah. Ya. Ingatan gue 3 tahun tuh hilang Bang, keiris. Diskusinya dulu begitu. Iya. Kan? Pertanyaannya kan begini. Tatkala pertanyaan itu sering muncul, terus realitanya bagaimana? Kita bisa melihat bahwa tidak banyak anak muda Indonesia itu punya kesempatan untuk tampil di politik. Padahal tidak hanya orang muda, orang tua juga sering mengatakan kepada yang lebih muda, ayo anak muda, masa depan Republik ini ada di tangan pemuda. Tapi apakah pada ada kesempatan buat anak muda mereka juga legowo? Kan belum tentu juga. Gitu. Nah, kembali kepada kenapa Mas Gibran, dari semua tokoh atau figur milenial dan Z yang paling menarik itu menurut kami ya, itu Mas Gibran. Kenapa? Kalau dari segi prestasinya beliau menjabat sebagai wali kota Solo, saya kira Sebentar. Lu ulangi lagi kalimat itu dan gue minta teman-teman relawannya tepuk tangan nih. Masa nggak ada yang tepuk tangan? Lu bilang itu semua Mas Gibran sepi aja kawan. belum. Coba kasih dulu, kasih barang itu dulu. Ulangi dulu tuh kalimat. Kalau kita bicara Mas Gibran, kalau dari prestasi sebagai wali kota itu kan luar biasa, nggak perlu kita pertanyakan lagi. Wih, tepuk tangan. Dari wali kota. Susah kan lu nyuruh anak milenial sama Gen Z tepuk tangan? Makanya. Tapi ada yang Lu menarik. ngusir 40 aja nggak bisa, apalagi suruh tepuk tangan lu. Tapi yang menarik Mas Bud, saya berkesimpulan bahwa tak kala ada anak muda, milenial, Z yang punya potensial, itu ancaman. Kenapa? Bagi sekelompok orang, anak muda yang potensial itu dianggap ancaman buat mereka. Meskipun di sisi lain dia memberikan harapan buat setiap anak bangsa bahwa mereka juga bisa memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat figur Mas Gibran ya, beliau ini wali kota, terus anak presiden. Dari figur Mas Gibran ini kita bisa mengambil kesimpulan ternyata kekuasaan yang beliau pegang itu tidak menjadikan beliau semakin arogan, tidak sewenang-wenang. Malah kalau kita lihat transformasinya Mas Gibran, beliau malah semakin down to earth, semakin santun, dan semakin merakyat. Itu yang kita lihat. Padahal mayoritas manusia itu tak kalah punya kekuasaan, cenderung arogansinya muncul. Nah, yang kita lihat dari Mas Gibran itu sebaliknya. Itu surprise. Yang berikutnya begini. Dengan munculnya nama Mas Gibran akhir-akhir ini, beliau kan secara langsung bisa kita lihat di media-media bahwa beliau ini kan mengalami kekerasan politik. Dibilang anak ingusan lah segala macam. Kena bully kan? Bayangkan aja Mas Gibran seorang wali kota dan anak presiden mendapatkan hal seperti itu. Ini kan ibarat puncak gunung es. Bagaimana dengan anak-anak muda Indonesia yang lain yang tidak punya apa-apa? Itu kan menarik. Nah, saya kira itu yang perlu kita pikirkan sama-sama sebagai anak muda bangsa Indonesia. Begitu, Nah, Mas Budi. Bang, ini pentingnya lagi satu lagi nih. Lu sebagai orang organisasi nih, lu tuh makan asam garam lah di organisasi dan tentu saja lu sampai di titik puncak-puncak gunung es di organisasi itu lu juga butuh waktu dan proses. Nah, menurut lu ketika banyak yang bilang, oh Mas Gibran kan harusnya berproses dulu. Ada tour of duty yang lebih panjang sebelum nanti kita akan tempatkan Mas Gibran di tempat yang sekarang Pak Ma'ruf Amin tepati gitu misalnya gitu ya. Nah lu seberapa percaya dalam politik itu perlu tour of duty, perlu urut kacang, perlu
proses yang panjang seperti yang lu alami misalnya di organisasi gitu? Saya kira zaman itu kan sudah selalu punya anak zamannya. Kalau zaman sekarang, zaman digital kan serba cepat, ada akselerasi. Kita tidak bisa membandingkan dengan tokoh-tokoh pergerakan zaman kemerdekaan dulu yang tidak serba cepat. Gitu. Jadi kalau kita menuntut bahwa semuanya orang harus bertahap dan segala macamnya, bisa kita simpulkan berarti dia tidak sesuai dengan konteks zaman hari itu. Oke, mantap. Nah yang selanjutnya itu ada pandangan juga nih, sesuatu yang menjadi perbincangan dan diskursus publik juga, yaitu soal Uco udah marah-marah Uco katanya. apa? Jangan terlalu lama kau. Iya, ini terakhir ya, Cok. Cok, terakhir ya. Terakhir nih. Jangan lu marah-marah. Beneran nih. Jangan lu copot listrik Iya. ini, Cok. Kalau ada yang kecewa diskusinya berakhir tuh Cok tuh yang bubarin tuh. Lu hebat juga lu udah bubar-bubarin diskusi ini, Iya. top juga lu. Udah kayak Jangan dilanjutin. Iya. Nah, Bang. Jadi tadi Budi bicara tour of duty dan lain-lain, tapi juga ada fakta objektif yang juga menjadi hambatan hari ini, yaitu soal batas usia calon presiden dan wakil presiden yang sekarang sedang digugat, diusulkan ke MK dan kita belum diputuskan nih undang-undangnya, apakah itu inkonstitusional atau seperti apa. Nah, Bang Teddy melihatnya gimana Bang? Apakah pembatasan usia di dalam regulasi kita itu sebuah kebijakan yang baik dan inklusif gitu? Mengenai regulasi pembatasan itu kan dalam demokrasi memang selalu akan dikenal dengan diskriminasi positif, ada pembatasan tertentu. Tapi pembatasan itu kan sebenarnya juga harus kontekstual. Nah, kita melihat bahwa pemilu 2024 ini kan mayoritas pemilihnya kan milenial dan Z. Gitu. Mereka yang paling banyak berpartisipasi, sehingga konteks peraturan undang-undangan yang mengatur soal usia itu juga harus disesuaikan. Gitu. Yang menjadi aneh adalah ada sekelompok orang tertentu, kelompok tertentu malah melakukan gugatan itu malah lebih membatasi lagi. Gimana? Lebih membatasi lagi soal peluangnya begitu. Harusnya kan regulasi itu kan sudah dibatasi nih. Harusnya digugat itu kan biar diperluas batasannya. Ini kok malah ada digugat malah dipersempit lagi yang dari udah sempit begitu. Itu kan aneh gitu. Yang kedua, saya optimis bahwa para yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi pasti mendengar suara rakyat ya. Kita yakin lah, pasti mereka juga bisa merasakan apa yang menjadi suara batinnya anak-anak milenial dan Z. Saya yakinnya itu. Oke, berarti undang-undang itu diskriminatif atau gimana? Ini buat soundbite wartawan ini loh, Bang. Jangan terlalu ngambang-ngambang kayak e-sport ini, Bang. Jangan semuanya baik, nggak ditulis media nanti. Iya, kasih hantam satu lah. Iya. Kalau kita lihat sejarahnya, kan dulu kan minimal 35 tahun. Iya. Ya kan? Terus beberapa tahun kemudian dinaikkan jadi 40 tahun. Sekarang konteksnya lebih banyak pemilihnya adalah anak muda. Kenapa tidak diperluas? Itu sebenarnya. Toh belum tentu juga ada anak umur 35 yang maju gitu kan. Gini, jangan sampai, kan terlalu dini juga kalau kita menyimpulkan bahwa tuntutan menurunkan batasan usia itu mengarah kepada figur tertentu, kan tidak baik. Semua regulasi itu kan harus berpatokan kepada untuk kemaslahatan banyak orang, bukan untuk hanya satu orang atau kelompok orang. Ya, kebetulan ada satu orang yang mau maju gitu kan ya. Banyak Mas. Ya, kebetulan. Banyak Mas yang mau. Ri, lu tanya Valdo Maldini aja mau dia. Nah, itulah bedanya gua sama kawan lu yang keriting itu lu sama tanya mau kawan. Itu bedanya, gue juga pernah ngajuin dulu ke MK. Batas, tapi untuk undang-undang pilkada. Calon gubernur harus di 30 tahun gitu. Lu gugat? Lu gugat tuh? Gue ikut gugat waktu itu. Nah tujuannya bukan untuk anak muda, enggak. Biar kawan gue maju cagup aja. Gue gitu aja gue. Apa adanya aja. Tapi kalau gue pengen tanya nih soal regulasi ini menarik kan. Ini kan bukan cuma nasib Mas Gibran nanti misalnya yang tadi orang banyak ini. Tapi nasib kita juga. Kita kan di bawah 35 semua nih kan. Apa namanya? Lu
Ayo jawab dulu. Nah, menurut lu nih, memang regulasi itu penting gak sih dalam demokrasi itu memang perlu gak sih soal umur itu harus betul dibatasi untuk bisa menkurasi gitu ya pemimpin-pemimpin yang ideal menurut Indonesia gitu. Kalau menurut gue pribadi sih ada perlunya ya, artinya di sini. Nah, mantap nih. Ada dong, ada perlunya dong ya. Wakili PGRI ya. Karena menurut gua, let's say kalau kita mau jadi, contohnya jadi tadi gubernur, umur 20 tahun jadi gubernur bagaimana ceritanya contoh. Belum mungkin dari segi organisasi, dari pendidikan, dari asam garam juga belum terlalu matang. Contohnya seperti itu. Jadi kalau menurut gua pribadi, batasan umur itu penting. Tapi again kayak kata si Bapak Ketua kita tadi, Ketua Relawan, bahwa mungkin lebih diperluas mengikuti zaman. Artinya mungkin di zaman dulu itu memang harus 40, di mana 40 itu udah A, B, C, D. Nah di zaman sekarang kan ada akselerasi percepatan tadi. Sehingga kita harus lebih fleksibel dong ya, menerima perubahan-perubahan yang ada. Karena kalau kita hanya monoton aja ya udah gitu aja terus gitu. Tapi kan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Itu loh, makanya kalau menurut gue pribadi itu perlu. Perbatasan? Iya, tapi ya again kita harus terbuka dengan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Semangat zaman ya? Gitu. Kalau dari gue sih seperti itu. Chan gimana Chan? Ya kalau gue Moral ketiga ini memang, gimana? penting ya bro ya gue bilang kenapa ya kayak kita ya kita kalau di dalam Islam tuh ada namanya kenapa laki-laki perempuan balik gitu ya ada ya lu tahu kan ya? Lu udah balik apa ya tahu ya? Lu disebut udah balik gitu ya. Iya, Jadi, minimal udah bisa bikin e-sport lah. iya. Tapi kalau di peraturan undang-undang negara Indonesia kita disebut dewasa itu kalau sudah punya KTP gitu. Umurnya 17 ya. Tadi kalau misalkan tadi kenapa nggak diatur itu sebetulnya rada aneh karena umur 35 kalau menurut gue sih itu sudah wise-nya terus juga pengalaman ya sudah cukup gitu ya. Kalau tadi dibilang kok nggak ikut ininya dulu gitu ya banyak perjalanannya tadi ya lu bilang bro. Kalau menurut gua harus gitu. Kenapa gua bilang pada saat ketika sekarang kita coba memajukan gitu ya dan dia jadi yang di bawah dulu kan nanti dia bisa belajar untuk belajarnya di situ bang. Oke. Jadi gitu. Jadi kenapa nggak kita jadikan yang nomor 1 gitu, nomor 2-nya gitu, cawanya gitu ya. Jadi gitu. Kenapa? Ya itu salah satunya pendidikannya dia nanti ke depannya gitu. Gitu bro. Jadi seperti itu. Ini gue bantuin aja sih ya. Iya. Ya, tadi kan soalnya lu udah bilang. Iya. Jangan-jangan lu Chan nanti ya. Gue sih langsung inget lu nanti. Iya. Minimal gue staff khusus lu lah. Ben, kasih singkat-singkat. Ini Ucok udah ngamuk nih Ucok. Sebenarnya dua senior tadi udah bagus-bagus ya jawabannya. Bagus-bagus, tapi kalau gue pribadi sebenarnya lebih melihat batas umur tetap diperlukan. Karena kita kan juga prosesnya untuk bisa mengalami sesuatu, menjalani kehidupan. Ya kalau udah 35, 40 udah banyak lah yang dialamin. Jadi kayaknya kalau limit-limit di 35 masuk akal kalau kita mau bedah lagi. Kalau banyak-banyakan mending 50 aja. Ya tapi kan balik lagi. Itu lebih paten lagi Iya, 50. lebih paten. Udah asam, garam, pahit. Pengalaman hidup kan beda-beda nih. Ada yang ternyata baru ngerasain gak enak banget udah 50. Nah gak bisa juga Ya kayak udah gitu kita kan. naikin lagi 60 lah. Ya janganlah. 70. Lo banyak-banyakan tadi logika Tapi lu kan. balik lagi, kalau gue pribadi ya, gue melihatnya ketika seseorang ingin mengambil jabatan posisi penting gitu, yang paling penting sebenarnya kompetensinya, bukan cuma masalah umur gitu. Kita bisa berdebat masalah umur, kita bisa berdebat masalah siapa dia, tapi yang perlu dilihat, apalagi kita kan anak-anak muda sekarang lumayan, gue nggak bilangnya ngeremehin, tapi kita tuh main sama yang jauh lebih tua aja sekarang mikir-mikir bang. Kayak gue contohnya, gue tuh ngambil contoh gue masuk organisasi nih, organisasi kepemudaan aja. Ketuanya udah umur 40, menurut gue bukan organisasi kepemudaan itu. Bener nggak tapi? Lu nyindir Tuh Edi banget lu. Bukan dong. Iya, makanya itu. Tapi kan tadi secara konstitusional nggak apa-apa kan, nggak bermasalah. Tapi maksudnya kalau kita ngomongin dari Gen Z dan millennials misalnya bisa kayak gitu. Tapi balik lagi, nah tapi jadi kontradiktif ketika 40 dibilangnya muda, tapi 35 atau 40. Jadi anak-anak muda ini boleh jadi pemimpin nggak sih? Kalau ternyata 40 ke bawah aja nggak boleh gitu. Nah makanya
itu tadi menurut gue balik lagi based on, dan gue menganjurkan kepada teman-teman ketika kita memilih atau kita dihadapi dengan suatu pilihan, lihat kompetensinya, jangan cuma umurnya aja. Oke. Kadang ada juga yang udah tua banget ternyata tetap masih bagus. Bener gak? Misalnya, kasih nama dong. Ini jangan sampai lo menyesal, Bentar nih Ben. Mas, gue kan cuma nanya bener apa enggak gitu kan. Ada kan yang udah senior banget tetap bagus gitu kerjanya? Ada. Misalnya, di organisasi yang sangat muda misalnya kan. Banyak lah Mas contohnya, kita bisa sama-sama lihat lah kalau itu. Kan kita Misalnya- udah pada melek semua kan, udah dapat informasinya cepat. Iya, nggak tahu gua. Nah, itu tergantung perspektif Mas. Oh iya. Sama kita juga bisa menilai itu Maksudnya dari Gus yang muda. Yakut di GP Ansor gitu misalnya kan. Beliau kan bagus juga. Iya makanya bagus, Iya, bagus, iya, bagus, makanya bagus, contoh bagus nih. Bagus. Kalau lo Terus- nggak berani sebut yang itu. Itu juga sama gitu, ketika kita nilai yang muda, nggak semuanya yang muda tapi nggak bagus kan. Banyak juga contoh-contoh politisi atau bahkan pejabat publik yang sebenarnya muda, tapi banyak juga terobosan-terobosan Jadi gerakannya umurnya yang bisa diskriminatif apa enggak nih? Kalau secara umur diskriminatif, balik lagi ke Mas Robin. Kita harus bisa mengikuti zaman. Fleksibel, Gila. jadi kita nggak ada Ben, masalah kan, kita Ben, dihadapi nih. dengan pilihan yang lebih banyak gitu. Gue 10 tahun jadi wartawan ya. Lo tau gak kalau dengerin omongan lo gini, ini kayak mencari ketiak ular ini Ben. Nggak bagus banget. Tepuk tangan untuk Siap, Ben dong ya. Terakhir nih Bang Toyadi nih. Bang, sambil mikir mau nanya apa. Kita lanjut stand up komedi aja lah. Terakhir nih Pamungkas. Ini kan kesannya nih Bang, ini kan deklarasi lu fokus banget nih, Beta Gibran. Gibran Raka Buming Raka untuk calon wakil presiden 2024-2029 ini clear. Nggak ada nih apa pura-pura atau malu-malu, ini bahasa lu clear banget. Ada yang bilang gini, Bang, ini bukannya lu ngoyo-ngoyo Mas Gibran kayak gini, dorong-dorong Mas Gibran untuk jadi cawapres ini, bukannya akan merugikan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi udah punya nama baik, udah jelang soft landing. Kalau memang seperti ini takutnya nanti Pak Jokowi akan rusak nama baiknya. Termasuk juga Mas Gibran yang tercoreng gitu. Itu kan banyak sekali Bang omongan-omongan di luar sana gitu kan. Terutama dari kubu oposisi ya Bang. Dan yang kedua, Nah. ini nggak bikin marah PDI lu nih kayak gini. Mantap juga. Udah. Dan yang ketiga, lebih fasih mana dia nyanyi himne PDI Perjuangan atau Atau apa? Gue jawab ya? Ya. Gue jawab. Itulah cirinya milenial dan Z kan, to the point kan. Nah, jadi nggak usah AB langsung A saja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan pertimbangan-pertimbangan itu kami yakin bahwa segala tekad dan ikhtiar yang baik itu pasti juga akan baik hasilnya. Begitu. Ini kan niat baik, ini aspirasi gitu. Ya semoga saja didengarkan. Gitu. tapi nggak ini anggapan berpotensi mencoreng nama Pak Jokowi. Pak Jokowi yang udah sangat baik sampai jelang soft landing lu bikin runyam dengan gini enggak? Justru kalau malah kita berharap begini, Pak Jokowi pemerintahnya kan bagus kan. Dengan adanya Mas Gibran lagi akan semakin bagus lagi. Mantap. Nah, Jangan ragu-ragu Anda. satu-satunya orang yang paling layak pakai baju ini ya. Di belakang lu, Glenn. Belum pernah digeplak sama Ucok sih lu ya, belakang-belakang nih ya. Ya jadi sama PDI Perjuangan gimana? Sama PDI sebagai partainya Mas Oh Gibran. iya, takutnya nanti kan PDI udah punya kandidat kan, presiden. Saya kira gini, gua kira ya, nggak hanya PDI dan Golkar atau Gerindra ya, karena pasti semua partai itu kan pasti punya aturan dan mekanisme yang tidak mungkin bisa kita masuk ke dalam begitu. Kita hormati juga begitu. Tapi kita juga mengharapkan ini aspirasi milenial dan Z, ya semoga juga mereka menghormati. Ya, namanya juga aspirasi. Didengar syukur, nggak didengar main e-sport kita kan. Namanya aspirasi, masa nggak boleh? Apakah tanya negara demokrasi, ya nggak? Yo, mantap juga Bang Tuedi nih. Oke. Kita lanjut ke saudaranya Mas Gibran, Dit. Siapa? Bobby. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita ya. Yang di belakang jangan ngobrol aja kalian ya. Belum pernah ditegur Pak SBY kamu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini acara yang lebih banyak komikanya dibanding pembicaranya nih. Kita sambil dengerin sama-sama ya di depan aja kita. Tapi kalau ada yang mau undur diri juga nggak apa-apa.
kita akan sambut saudara ipar Mas Gibran, Bang Bobi. Wah, ramai banget ya. Bro, lu jangan mantatin ketua gua. Ya kali gini, Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wow, luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya dulu dong, yuk. Saya tuh kesini jauh-jauh dari Majalengka, teman-teman. Ya, sebelumnya ada yang dari Majalengka juga. Hah? Gak usah malu kalian, gak usah malu. Kita norak bareng-bareng ya, santai. Hah? Kalau nggak ada saya mau sholat aja nih, mau udah ada. Ya, akhirnya saya ke Jakarta. Ternyata gini ya, kalau oksigen kurang tuh gini ya. Kenapa? Kalian awkward banget tuh. Ya teman-teman, sebelumnya kenalin, nama saya Bobi dan saya dari Majalengka. Sebelumnya saya kesini tuh baru aja kemarin di kontak. Baru aja bener-bener kemarin di kontak, Bob mau nggak manggung di acara Beta Gibran? Wah, luar biasa banget nih. Saya belum pernah sama sekali stand up di depan cupang. Tadinya saya mikir gitu. Tadinya karena ada Beta di sini. Ternyata nggak double T nih, aman berarti ya udah di depan Mas Gibran kali ya. Ternyata nggak ada juga. Tadinya saya mau bayar Markobar. Ada yang tahu nggak sih produknya? Nggak ada ya. Kok kalian pada diem gini sih? Luar biasa. Saya baru pertama kali saya ngobrol sama manekin ya teman-teman. Ya Allah, awkward banget lu. Gini ya udah saya nggak akan ngomongin politik di sini, oke? Temanya kuliner teman-teman. Ya masih lu awkward banget sih. Gila, orang Jakarta setegang ini ya. Ini, aduh luar biasa. Ini sebenarnya deg-degan banget loh saya di sini. Sumpah. Karena saya tuh kesini bareng teman-teman rombongan Majalengka. Dan reaksi mereka begitu ke Jakarta, wah ini gila gedungnya gede-gede. Gedungnya tinggi-tinggi. Ini bagi kita orang Majalengka ini lihat gedung tinggi itu kayak 7 keajaiban dunia teman-teman. Karena di Majalengka tuh gedung bangunan paling tinggi apa ya? Sutet di sana tuh. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Dan saya tuh dari Majalengka teman-teman. Ada yang tahu slogan Majalengka nih? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Ya, gak respect lu bang. Nih ya, saya tuh orang Majalengka dan Majalengka ini saya kenalin juga nih. Kalau Majalengka tuh punya julukan yang namanya kota angin, ya. Kayak misalkan Bogor kota hujan gitu, Bandung kota kembang. Nah ini Majalengka punya nih Bandung kota angin, ya. Biar teman-teman juga tahu nih di sini. Maksudnya gini loh. Tapi kayaknya julukan kota angin tuh cuman berlaku buat kita aja gitu. Orang-orang Majalengka aja udah. Yang lain tuh yang taunya Majalengka di mana Bob? Digoyang bro. Ya Allah, digoyang. Majalengka digoyang. Enggak, Majalengka tuh kota angin. Di sana tuh anginnya kenceng banget sumpah. Sampai saya tuh main ke Jakarta nih ke teman-teman di Jakarta. Diceng-cengin aja gitu, diledek-ledekin gitu. Wah Bob, enak ya di sana. Kenapa? Ya kalau ban motor kempes parkirin aja nanti juga ngisi sendiri katanya. Gila nggak kayak gitu juga kan? Aneh banget gitu, maksudnya di sana tuh anginnya emang kenceng banget, beda aja kayak di sini gitu, anginnya bener-bener kenceng gitu. Sampai gimana ya? Sampai di sana tuh ada apa ya namanya ya? Saya bingung juga nih jelasinnya. Di sana intinya gini deh. Yang lucunya di Majalengka adalah kita tidak bisa apa ya? Ngasih tahu ya angin tuh kayak gimana bentuknya. Nggak ada bentuknya angin tuh nggak ada. Awan Akatsuki nggak mungkin dong, gitu loh, nggak mungkin gitu. Angin tuh kayak gimana ya? Sampai bingung, sampai pemerintahan di sana aja bingung. Ini gimana ya cara bikin angin tuh kayak gimana? Sampai akhirnya di Majalengka itu dibangun bunderan, banyak bunderan di sana, bunderan gitu yang di tengah-tengah kota tuh, bunderan di sana. Itu bentuknya udah aneh-aneh, bahkan dia tuh tidak menginterpretasikan bahwa ini Majalengka kota angin. Gitu loh. Yang ada waktu itu sebelumnya, pokoknya bupati sebelumnya deh udah lama ya. Dia bikin bunderan tengah-tengahnya ikan. Tengah-tengahnya ikan gitu. Kayak ikan mas, ikan patin udah. Gitu dong. Katanya ini kata dosen saya, ya, saya disclaimer nih, kata dosen saya ya.
bukan kata saya nih, kata dosen saya. Itu karena bupati sebelumnya seneng mancing ikan. Hobi mancing ikan. Jadi bunderan ya Allah. Jadi infrastruktur loh, luar biasa loh. Untung bupati yang sebelumnya, gimana nih, mau tepuk tangan ya udah ya temenin ya. Gila. Enggak maksudnya tuh kok hobi itu jadiin, ya hobi mah jadiin hobi lu aja gitu. Enggak usah orang-orang mesti tahu men. Maksudnya saya tuh takut aja di Bupati Majalengka yang sekarang itu mantri sunat men. Itu apa ya? Ya masa bundarannya jadi kayak lu gitu maksudnya. Aneh banget gitu. Kok bisa sih kepikiran kayak gitu? Aneh banget. Dan karena saya tinggal di Majalengka nih saya sering dibilang kuno, sering dibilang kalau Majalengka ini ketinggalan zaman. Oh, di Majalengka bupatinya siapa? Gatot Kaca ya di sana. Ya Allah. Maksudnya Majalengka nggak seterbelakang itu ya, nggak nyampe Ken Arok masih di sana, nggak kayak gitu ya. Di Majalengka tuh gimana ya? Ya sekarang Majalengka tuh cukup bangga karena udah ada bandara, weh. Yoi. Mungkin kalian di sini ada yang tahu karena Majalengka punya bandara sekarang. Bandara kedua di Indonesia tersepi, ya Allah. Tersepi loh itu kedua. Ini nggak kebayang yang pertama tuh kayak gimana. Ini bandara sepi banget yang sampai dipakai piknik sama orang sana, sumpah demi Allah. Dipakai piknik, dipakai makan bareng keluarga Pak di sana Pak. Dipakai gathering di sana, family gathering itu. Tinggal ditambahin outbound aja udah. Soalnya jarang ada penerbangan di sana tuh jarang ada. Mentok-mentok kemarin lebaran haji udah. Udah enggak lebaran haji mah ya udah gitu. Saya pesawat juga dipatah-patahin ya kayaknya itu. Pakai chicken wing gitu entah gimana nggak ngerti. Aneh banget sumpah di Majalengka tuh. Ini gimana ya maksudnya saya juga nggak ngerti sih kenapa pemerintah tuh bikin bandara skalanya internasional loh. Karena ada internasionalnya di situ. Bandara internasional. Tapi nggak laku. Gila. Kenapa harus bikin di Majalengka ya? Atau mungkin pemerintah pikir karena Majalengka ini kota angin, jadi ini pesawat bisa jalan tanpa harus nyalain mesin kayaknya. Entah gimana, aneh banget sumpah. Gila. Dan tadi juga saya dengar nih pembicaraan, aduh saya nggak bisa nyebutin namanya satu-satu, Lord ini luar biasa gila. Boleh tepuk tangan dong yang tadi. Dan saya juga cukup kesanjung tadi sama Bang Robinson, ya luar biasa. Tadi ngomongin sedikit guru ya Bang, ngomongin sedikit guru milenial yang harus lebih canggih ya. Tapi karena saya juga mantan guru Bang, saya juga mantan guru. Saya mantan guru di salah satu SD di Majalengka yang gajinya 200.000, ya Allah. 200.000, ya Allah itu bayar tol aja. Kurang itu ke sini bayar tol kurang, ya Allah. 200.000 sumpah demi Allah. Bang 200.000 Bang ada nggak Bang? Ya Allah 200.000. 1 bulan Bang 200.000 ya elah. Kita udah canggih-canggih, udah milenial segala macem ya gaji 200.000. Sakit banget loh. Makanya guru-guru honorer di sana tuh gimana ya mulutnya bau-bau men. Sumpah lebih sering puasa mereka. Sumpah. Kita tuh guru honorer di sana tuh jarang main, jarang jajan ya Allah. Bahkan waktu istirahat sekolah aja, kita guru honorer itu lebih seneng diem di ruang guru. Bukan buat ngerjain tugas, bukan. Buat diem aja, diem. Literally diem. Udah gak ngapa-ngapain. Karena kalaupun ke kantin ya mau ngapain ya ke kantin. Kagak punya duit kita. Ini bakal anak SD aja 10.000 satu hari. Kalau misalkan 1 bulan berarti kan 300.000. Lah itu lebih aja daripada gaji saya gitu loh. Sakit banget loh. Sampai sekali-kali saya ke kantin. Ke kantin juga ya gitu sama aja, duduk. Ya udah duduk dong, udah duduk. Duduk sampai ada anak kecil nyamperin bawa cilor, teman-teman. Cilor tuh yang ada sausnya, yang pakai garam itu. Nyamperin, saya lagi duduk. Ya ngapa-ngapain tuh, udah aja bengong aja, tiba-tiba ada anak cewek. Pak lagi ngapain Pak? Seret. Ya Allah itu sakit banget. Sakit banget lo liatnya, Allah itu enak banget deh kayaknya. Boleh minta gak sih? Gitu. Tapi kan gak mungkin ya saya bilang kayak gitu ya Allah. Gak asik banget lo jadi guru. Saya tuh bahkan saking seringnya puasa di sana ya. Saking seringnya puasa karena emang ya guru gimana lagi gaji 200.000 ngakalinya puasa ya kan. Sampai saya pernah ngajar nih.
saya ngajar gitu kan, saya lagi nerangin gitu ke muridnya. Ini kayak gini, wah lagi nerangin bla 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 segala macam, tiba-tiba saya terbang teman-teman. Saya sakti. Karena keseringan puasa tuh sakti banget. Asli. Yang paling nyebelin adalah kalau misalkan tiba-tiba ada guru-guru yang ngundang kita ke kondangan. Gurunya dari sekolah lain yang kita nggak tahu itu siapa. Dan yang nikahannya adalah anaknya dia yang apalagi saya nggak tahu dia siapa sebenarnya gitu loh. Gila loh. Bisa kayak gitu. Dan gak mungkin saya misalkan, ya Allah, ngamplop berapa ya? Gocap kekecilan. 100.000 lah setengah gaji gua gitu kan. Ini gimana nih? Gitu kan. Bob, Wah, kita lagi. Gila ya. Mantap juga deklarasi relawan Gibran tapi isinya kritik pemerintah semua tadi ya. Lagi-lagi screening. Ini bukti bahwa negara ini sangat demokratis kelolanya. Mantap ya. Iya kan. Kritik diberikan tempat dan saatnya kita untuk sesi tanya jawab, kritik dan saran bisa langsung disampaikan Ya, ke teman-teman. deklarasi dulu. Hah? Ini waktunya deklarasi sesuai rundown. Iya. Oh iya, boleh. Ya, lupa Anda baca rundown. Enggak, kan? gue ikut lu aja. Iya. Kalau gue salah, gue ikut lu. Iya. Oke teman-teman, ini waktunya yang kita nanti kita akan serahkan kepada Ketua Umum Beta Gibran. Gua sama Ari terpaksa harus agak menyingkir ya. Jangan sampai framing masuk kan ya. Ini deklarasi relawan Beta Gibran untuk Indonesia. Bagi narasumber yang ingin bersama deklarasi monggo. Kalau yang punya calon presiden atau wapres lain silakan. Anda kayak dukung Anies nih kayaknya Robin. Silakan. Bang Toedi silakan dipimpin deklarasinya. Gibran untuk Beta Gibran, Gibran untuk Indonesia 2024. Oke. Makasih Robin. Siap, rekan-rekan media bisa merapat ke depan dan teman-teman relawan juga saya harap lebih antusias yang di belakang ya. Oh teman-teman pengurus silakan. Maju teman-teman pengurus Beta Gibran. Untuk bisa maju ya. Ini dia pengurus. Ya, kalau anggotanya masih mau diurusin. Silakan. Tes. Enggak. Cek 1 2 3. Terima kasih. Manifesto Deklarasi Beta Gibran. Sejatinya negara Republik Indonesia diproklamirkan oleh para pendiri bangsa untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, serta untuk menjamin hak-hak setiap anak bangsa berperan aktif dalam negara demokrasi Indonesia. Bangsa yang merdeka dan berdaulat bukan ditujukan hanya untuk golongan tertentu, apalagi hanya untuk golongan tua, akan tetapi untuk semua golongan termasuk golongan muda. Jaminan terhadap hak-hak setiap anak bangsa untuk berperan aktif dalam demokrasi juga bukan hanya untuk golongan tertentu saja, apalagi untuk golongan tua. Akan tetapi sebagai bangsa yang merdeka, negara menjamin hak-hak setiap golongan untuk berperan aktif, termasuk golongan muda. Atas dasar itu, semua benteng-benteng penghalang harus dijebol dan diruntuhkan untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi tegak kokoh berdiri. Dengan ini kami mendeklarasikan relawan Beta Gibran sebagai ikhtiar perjuangan kita di jalan demokrasi. Ikhtiar untuk mewujudkan kebahagiaan bagi setiap anak bangsa tanpa terkecuali. Kebahagiaan dalam pangkuan Ibu Pertiwi, Indonesia tercinta. Jakarta 26 Agustus tahun 2023. Hormat kami para pendiri relawan Beta Gibran.
Selamat sore semuanya. Aku tadi udah kasih kode ya, maksudnya untuk yel-yelnya. Masih ingat kan? Masih. Semangat ya? Oke. Gibran! Yes. Gibran! Wakil Presiden! Gibran! Untuk Indonesia! Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya kita bubar ya. Apalagi nih, Cok? Nah, secara simbolis, ada yang belum di baiat, silakan di baiat dulu oleh Bang Toedi. Ya tolong untuk kamera, mbaknya jangan di tengah-tengah kamera ya, cari posisi yang Oke, ini dia relawan Beta Gibran untuk Indonesia 2024. Selamat sekali lagi untuk teman-teman. Semoga aspirasinya dan Anda tidak asal menjadi Abdul ke depannya. Bang Toedi, terima kasih. Dan terakhir kami berikan kesempatan untuk Bang Toedi dan teman didampingi oleh teman-teman untuk memberikan pernyataan pers. Silakan teman-teman wartawan untuk bisa teman-teman pers untuk bisa mendekat ya untuk bisa sekaligus bertanya ya kepada Ketua Umum Beta Gibran. Silakan. Terima kasih Mas Budi dan Mas Ari. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang sudah lama menunggu dan mengikuti acara ini. Kami atas nama Beta Gibran mengaturkan terima kasih yang luar biasa. Alhamdulillah, puji Tuhan, acara prosesi segala acara talk show dan deklarasi Beta Gibran sudah berjalan dengan baik. Saya kira ini bagian dari awal ikhtiar perjuangan. Semoga ikhtiar perjuangan ini juga membuahkan hasil yang baik pula. Seperti teman-teman ketahui semua, dalam talk show tadi saya sudah sampaikan bahwa seringkali kita mendengar adagium masa depan Republik Bangsa ini ada di tangan pemuda. Tapi begitu ada kesempatan itu, tidak jarang kesempatan hilang telan bumi. Begitu. Padahal sejarah telah membuktikan bahwa bangsa ini dimerdekakan oleh para pendiri bangsa yang usianya juga anak-anak muda semua. Saya kira momentum pemilu tahun 2024 ini menjadi momentum bagi anak muda untuk tampil menjadi pemimpin di Republik ini. Saya kira itu sebagai prolog.
Ingat sebelumnya kan Mas Gibran kerap kali ditanya terkait isu cawapres, beliau selalu menyatakan itu nanti dulu, saya mau fokus untuk Solo gitu. Terus yang kedua, tadi juga dalam talk show sudah disinggung perihal gugatan di MK terkait batas minimal capres-cawapres. Bagaimana nasib Beta Gibran kalau misalnya sidang MK nantinya akan memutuskan itu tidak memenuhi syarat untuk diubah gitu dan tetap batas minimalnya 40 tahun. Itu seperti apa? Terima kasih. Yang pertama, sedari awal kami bersama tim di Beta Gibran memang hanya berikhtiar dan berinisiasi gitu. Berinisiasi terhadap gerakan ini. Nah, kami hanya berharap bahwa apa yang menjadi aspirasi ini juga akan sampai ke Mas Gibran. Persoalan keputusan seperti apa, kami serahkan sepenuhnya kepada Mas Gibran. Bagaimana merespon dalam terhadap deklarasi Beta Gibran ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan usia tadi, sebagai relawan Beta Gibran yang mendorong Mas Gibran sebagai calon wakil presiden, memang berharap bahwa klausul pasal-pasal yang membatasi usia memang tidak menjadi penghalang buat Mas Gibran. Kenapa? Karena seperti saya sampaikan tadi, toh juga di kepala daerah syaratnya ada 21 tahun gitu. Yang milih juga bisa 17 tahun begitu. Kenapa kita yang tidak dipilih tidak diberikan kesempatan begitu. Tapi bila mana apapun yang terjadi, ya biarlah para hakim Mahkamah Konstitusi yang sudah punya kebiasaan yang luar biasa yang menentukan yang terbaik buat bangsa ini. Tapi lagi-lagi inilah aspirasi anak muda dari generasi milenial dan generasi Z. Begitu Mas. Ya Pak, saya Vivi dari Detik mau nanya, jadi relawan Beta Gibran ini udah komunikasi belum sama Mas Gibran? Terus kedua, kalau tadi Mas Gibran emang gak jadi maju untuk cawapres, relawan Beta Gibran ini arahnya bakalan kemana? Terus yang ketiga, itu di Labuan Bajo itu ada poster Gibran dengan Pak Prabowo. Nah ini dikatakan dari ketua DPC-nya kalau misalkan ini yang memasang adalah relawan. Nah ini apakah inisiasi dari Beta Gibran juga atau bukan? Kalau misalkan bukan, tahu nggak itu dari mana? Terima kasih. Yang pertama tadi sama pertanyaannya ya? Pertanyaan? Belum terjawab. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini atas inisiasi teman-teman sebenarnya, bagian dari ikhtiar. Jadi karena ini aspirasi, maka kami lebih berinisiatif untuk melakukan gerakan ini. Persoalannya nanti apakah ini sampai kepada Mas Gibran, hanya waktu yang membuktikan apakah ini terkomunikasikan atau tidak. Begitu. Yang kedua, terkait tadi persoalan ganjalan, tadi soal pasal 165 itu, ya kami berharap bahwa Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi punya kebijaksanaan dan bisa mendengarkan aspirasi anak-anak muda Indonesia yang mana juga mereka adalah pemilih mayoritas dalam pemilu 2024. Semoga diberikan kesempatan, tidak hanya Mas Gibran. Jadi yang perlu kami tegaskan di sini bahwa perluasan usia sebagai syarat untuk pencapres dan cawapres itu tidak hanya mengarah kepada sosok Mas Gibran. Masih ada tokoh-tokoh anak bangsa yang lainnya lebih muda yang kita lihat track recordnya di kepala-kepala daerah juga bagus begitu. Kalau itu terjadi perluasan batas usia ini, maka semakin banyak opsi-opsi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat bangsa Indonesia. Terkait dan spanduk tadi itu, kami tidak tahu soal spanduk tadi. Gitu. Jadi kalau misalkan Mas Gibran nggak maju, arahnya kemana? Hah? Jadi kalau Mas Gibran nggak jadi maju, arahnya Beta Gibran ini kemana? Nanti kita tanya Mas Gibran, mau gimana Mas? Gitu. Berarti ya, mengikuti arahannya Mas Gibran? Ya karena kita sudah terlanjur mendukung Mas Gibran, ya kan? Semoga ini terkomunikasikan dan sesuai dengan rencana kita. Kalaupun tidak, ya kita tanya Mas Gibran, dulu kami sudah mendukung Mas Gibran, tapi tidak diberi kesempatan. Wah, ya udah, kita mau dia kemana nih Mas? Gitu aja kan? Cek, ada lagi kawan? Cek. Oke. Oke. Nggak ada ya? Nanti silakan doorstop aja ya untuk ini ya. Oke, terima kasih buat semua teman-teman media ya atas waktunya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di deklarasi relawan Beta Gibran untuk Indonesia 2024. Sampai jumpa di Beta-Beta Gibran lainnya ya. Ya.